Kita lanjutkan pembahasan kita. Rahasia pertama yang tadi sempat kita ingin utarakan menjelang Isya. Rahasia pertama, tidaklah manusia itu dicipta, dibentuk, dan bahkan diviralkan oleh Allah penciptaannya di kalangan malaikat dan jin kecuali dengan semua nilai keistimewaan. Penciptaan kita itu diviralkan langsung oleh Allah, disampaikan pada para malaikat dan sebagian jin yang ada pada masa itu. Allah sampaikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Penciptaan kita diviralkan. Jin ikut di situ karena menggunakan metode dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Sinekdok pas prototo kalau bahasa Indonesia itu. Disebutkan sebagian tapi mencakup semua. Dari mana taunya ada jin di situ? Dua ayat. Di ayat 27-nya surah 15, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu. Di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi penciptaan kita itu saking mulianya, jin harus tahu, malaikat harus tahu. Inni khaliqun basyara, aku akan mencipta makhluk baru yang tampilannya indah. Basyar itu yang makhluk yang kulitnya halus, yang tampil indah. Maka nanti ditafsir di Quran surah 95 ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah itu yang takwim itu ini Pak Bu, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu takwim namanya. Yang tegak, yang sempurna, yang sesuai dengan fungsi aktivitasnya. Nanti di ujung kepala sampai ujung kaki bukan hanya sempurna fisiknya, dituntun oleh Allah fungsinya supaya terjaga kemuliaannya. Ini dimuliakan nih dari kepala sampai ujung kaki. Mata kita mulia, telinga kita mulia, lisan kita mulia sampai ujung kaki. Dan kemuliaannya ditetapkan lewat firman Allah. Allah keluarkan dekret khusus, satu ayat khusus menjamin kemuliaan ini. Di Quran surah ke-17 di ayat ke-70, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Lam dengan qad ketemu, lam saja sudah taukid, qadnya sudah tahqiq. Lamnya menguatkan, qadnya menjamin. Kata Allah, aku tegaskan ya, aku jamin dari semua penciptaanku itu, aku ingin tegaskan, karamna bani Adam, dengan keagunganku aku ciptakan anak cucu Adam ini semua keturunannya dengan sifat-sifat yang mulia. Makanya ujung kepala sampai ujung kaki ini Pak mulia, mulia. Saking mulianya, nah ini dia, Allah turunkan hukum haram untuk mencegah ujung kepala sampai ujung kaki berbuat yang tidak mulia sehingga merendahkan kehormatannya di hadapan Allah. Kenapa mata dilarang melihat maksiat? Karena mata ini mulia. Allah ingin menjaga kehormatan mata, dijaga supaya nggak salah lihat, supaya matanya bercahaya, melihat yang baik-baik. Maka turunlah surat cahaya, surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, coba pandang yang baik-baik saja. Palingkan dari pandangan yang tidak baik. Palingkan dari yang tidak mulia. Ketika seseorang mulai menatap yang tidak mulia, merendahkan kehormatannya di hadapan Allah, meruntuhkan kemuliaan penciptaannya. Karena itu orang yang suka lihat gambar-gambar yang tidak bagus, gambar-gambar yang kotor, yang jorok, video-video yang tidak layak untuk dilihat, itu pasti sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Makanya dia takut ketahuan, yang kalau kelihatan pasti terhina, rendah kemuliaannya.
Demikian perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Perempuan pun jaga pandangan karena matamu aku ciptakan dengan mulia. Insyaallah. Dari mata turun ke lisan dulu, langsung ke hati aja. Ke lisan dulu. Mata turun ke lisan. Turun ayat lisan. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12 dulu contoh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang sudah merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, enggak boleh bikin hoax, enggak boleh nyebar fitnah, tidak boleh berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau dusta. Kenapa dijaga lisan ini? Kenapa haram mencela? Kenapa haram memfitnah? Haram berdusta? Untuk menjaga kemuliaan lisan. Sebab kalau lisan bertutur yang tidak baik, kemuliaannya berkurang. Allah sayang, jangan sampai ada hambaku terhina, jangan sampai ada hambaku hidupnya tidak mulia. Jaga lisan. Maka muncullah ajaran kalimat thayyibah, dilatih setiap ba'da salat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam salah satu hadis yang sangat viral, kunna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'rifu inqida' as-shalah illa bi sawti takbir. Kami di era Nabi enggak tahu selesai salat itu sudah selesai kecuali beberapa tempat kedengaran subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Artinya apa? Di awal-awal masa yang belum paham dibimbing oleh Nabi, dijaharkan, dibimbing supaya tahu. Kalau sudah paham makin sir, sudah mengerti masing-masing. Jadi untuk menjaga lisan supaya baik ada urutannya. Itu ada urutan, kapan jahar, kapan tengah-tengah, kapan sir. Bismillah juga begitu, 70 hadis. Ada yang jahar bismillahirrahmanirrahim, ada yang sir bismillahirrahmanirrahim, ada yang tadi baca sama sekali alhamdulillahirabbil alamin. Ada rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya tidak. 70 hadis, 4 cara. Nanti ada yang milih jahar, ada yang sir, ada yang dibaca sama sekali, ada rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Latihan dari Nabi untuk menanamkan kalimat bismillah dalam jiwa kita. Kenapa? Karena kita mulia. Wa razaqnahum minat thayyibat, karena Anda mulia, maka makannya pun mesti dari cara yang benar. Karena tubuh kita mulia, asupannya mesti betul, mesti mulia. Caranya harus mulia, yang dimakan pun harus benar. Maka turun Quran surah kedua ayat 168 sebagai tafsirnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk manggil yang dekat, menengah dan jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menegaskan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Kata Allah, hei semua manusia dimanapun yang merasa dekat, menengah atau jauh dariku, aku tegaskan, aku ingatkan, kalau cari makan silahkan menyebar. Tidak semua yang di Bengkulu asli Bengkulu. Tadi saya makan salah satu restoran, ternyata dari Bandung. Dapat jodoh di Bengkulu, alhamdulillah. Buka restoran, berkembang. Saya tanya sudah berapa lama di Bengkulu? Alhamdulillah Ustadz, baru 15 tahun. Rizkinya dari Bandung, dapatnya di Bengkulu. Dia merantau, dapat. Tapi kata Allah apa yang disampaikan? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Carinya dengan cari yang halal. Kenapa? Karena Anda mulia. Jangan cari dengan yang haram, nanti kemuliaannya runtuh. Makanya di Islam dilarang mencuri, dilarang korupsi. Pak Wali ya, jangan korupsi Pak. Kita ingatkan mumpung ada di sini kan ya. Iya. Pak Gubernur kita ingatkan jangan korupsi. Kenapa? Karena mulia. Sebab kalau itu dilakukan pasti merendahkan kemuliaan. Bahkan kalau ngaji Qurannya lebih dalam lagi, setiap jabatan dilekatkan, keluarga terbawa. Jadi kadang-kadang psikologi Quran bilang begini, hati-hati kalau berbuat salah. Kamu yang salah, anakmu bisa kena. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Tetangganya main lato-lato. Hati-hati.
pikir dulu. Ibu juga begitu, karena di Quran psikologinya gitu, Bu. Kalau suami yang punya jabatan, istrinya juga melekat. Coba, bapaknya yang RT, ibunya ibu, padahal namanya Yeti itu. Jadi ibu RT coba, padahal yang RT bapaknya. Yang wali kota bapaknya, ibunya ibu wali itu. Jadi ketika ibu tidak bisa mengontrol perbuatan, suami kena. Dan problemnya di Quran, wanita diberikan dua nama. Kalau sendirian disebut mar'ah, kalau banyakan disebut nisa. Kalau sendirian disebut apa? Mar'ah, dari kata muru'ah, yang senang tampil indah dan terhormat. Seakar hurufnya dengan mir'ah, cermin. Mir'ah cermin, mar'ah perempuan. Makanya perempuan dekat dengan cermin. Itu normal. Mau kesini ngaca dulu, di jalan lihat spion mobil ngaca lagi, mau masuk lihat handphone ngaca lagi, tidak apa-apa, itu mar'ah. Tapi kalau banyakan jadi nisa. Nisa itu seakar dengan nasa, sifat gemar cerita, mencurahkan apa yang dirasakan. Turun Quran surah 4 ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kadang-kadang lupa yang dicurhatin itu hal yang tidak seharusnya dibuka. Judulnya pengajian tuh, ketemu sama temen. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana keluarga? Anak-anak sehat? Suami gimana? Itu masalahnya tuh. Mulai itu. Sekarang nggak pengajian bikin status sendiri kan? Itu yang bahaya tuh. Hati-hati. Salah langkah, yang lain kena. Wa razaqnahu minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Dan semua makhluk yang ada itu yang pernah aku cipta, manusia ini makhluk unggul. Yang bibit unggul itu kita, Pak, bukan tumbuhan. Ini bibit unggul ini, makhluk unggul, ujung kepala sampai ujung kaki terhormat. Dan ada ujian. Kalau malaikat terhormat, wajar karena nggak diuji, sifatnya cuma takwa. Jaminannya Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tuh nggak kenal salah, kata Allah. Dan tupoksinya pasti benar, nggak akan tertukar. Nih contoh. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Pernah? Nggak pernah. Pernah dengar malaikat Israel, malaikat maut tertukar mencabut nyawa? Nggak ada. Jibril, saya bosan lihat Firaun, kamu aja yang cabut deh. Nggak ada. Tetap yang nyabut malaikat maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ini kalau malaikat itu pintar, malaikat itu soleh, wajar tercipta dengan sifat takwa namanya, soleh terus. Malaikat nggak kenal salah, lawannya setan, setan nggak kenal benar. Makanya malaikat di Quran disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Setan nggak kenal benar, malaikat nggak kenal salah. Manusia di tengah-tengah punya takwa dorongan malaikat, punya fujur yang diwaswasi setan. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 8. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia tengah-tengah. Makanya manusia itu kalau soleh di atas malaikat, karena untuk soleh itu ada ujian. Awal-awali ada proyek nih, renovasi Masjid At-Taqwa. Datang satu vendor, Pak, kami Pak kalau bisa dipilih, ada komisi Pak 100 juta. Maaf ya, jari saya ini jadi tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat, nggak mau saya. Alhamdulillah. Tapi kata bosnya naik 1 miliar Pak. Tunggu sebentar, saya istikharah dulu. Gak boleh ada istikharah Pak dalam maksiat. Jaga. Jadi ada tantangan. Jadi kalau beliau ini mau berbuat baik, belum tentu bisa langsung itu. Ada godaan dulu, ada perasaan dulu, ada hambatan dulu, ada malasnya dulu. Apa Anda kira mau ke sini langsung bisa berangkat? Allah uji lewat ujian gerimis dulu. Berangkat nggak tuh? Aduh, gerimis ya. Jadi datang nggak ustadznya?
Ustaz datang, kencengin lagi hujannya. Kalau perlu badain dikit pakai angin, bertahan nggak? Masih mau ngaji nggak? Jadi kita ini jadi soleh karena ada ujian. Maka wajar ketika Adam alaihissalam dicipta dan soleh, malaikat sujud. Kita ini mulia, dan kita harus menemukan kemuliaan itu. Kita harus menggali kemuliaan itu. Kalau tidak, dikuasai setan nanti. Memang setan nggak kenal benar, taunya salah terus. Tapi ada malaikat yang nggak kenal salah, taunya benar terus. Kita di tengah-tengah. Gali potensi takwanya, redam potensi fujurnya. Kapan itu bisa dilakukan? Seperti apa caranya? Itulah pembahasan inti malam kita dengan turunnya Quran surah 9 ayat 36 itu. Jadi tadi dari awal sampai sekarang baru muqaddimah kita itu. Sekarang baru kita mulai. Maka kembali ke Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, aku desain 12 bulan itu kalian beraktivitas, silahkan sampai ketemu ajal. Tapi di antara 12 itu ada bulan latihan. Bulan latihan untuk menjaga kehormatan, namanya bulan hurum. Ada 4 bulan. Berapa bulan? 4. Apa saja 4 bulan itu? Lihat tafsirnya dari Nabi, dan lihat bagaimana Nabi membimbing umatnya dari tafsir itu. Pindah ke Sahih Muslim, karena kalau tafsir pasti di hadis. Sebentar, kita kenali dulu ya. Nama kerennya konfigurasi. Ya, konfigurasi itu bentuk, tata. Seperti apa kitab hadis itu, kayak supaya kenal dan tahu cara berinteraksinya. Jadi ada 4 secara umum kitab hadis itu namanya, secara umum. 1 kitab jami'. Kitab apa? Jadi bukan hanya masjid yang jami'. Kitab hadis ada yang jami'. Contohnya apa? Al-Bukhari, Sahih Muslim, itu kitab jami' namanya. Kitab jami' itu kitab hadis yang menghimpun banyak tema, banyak topik secara umum. Biasanya topik-topik terkait dengan kebiasaan Nabi. Selama 24 jam Nabi kerjakan apa? Dipilih tema-tema sesuai dengan profesi kita. Itu kitab jami' namanya. Makanya saya Al-Bukhari, nama aslinya, nama kitabnya itu Al-Jami' As-Sahihil Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Kita coba ulangi. Al-Jami' As-Sahihil Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kata Imam Al-Bukhari, kitab saya ini isinya banyak topik. Topiknya saya urutkan dulu, infonya tersambung ke Nabi. Saya pastikan sahih. Saya urut-urut dari sipulan sampai ketemu Nabi. Saya terangkan nggak panjang-panjang, singkat padat. Ini ayatnya, ini hadisnya. Bicaranya begini beliau itu. Ada 97 topik disusun oleh beliau temanya. Ini yang merasa imannya seringkali turun naik, kayak lift, naik turun naik turun naik turun. Kalau sedang naik, semangat sholat sunnah dikerjakan. Kalau sedang turun, jangankan sunnah, subuh terlambat, fardu kadang-kadang terlambat. Gimana supaya naik gak turun-turun? Maka topik kedua namanya Kitabul Iman, topik menjaga iman. Ada 57 hadis. Dibagi subtopik, subtema. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Cara menjaga iman dengan amalan fisik bagaimana? Cara menjaga iman dengan amalan harta bagaimana? Cara menjaga iman dengan menjaga maksiat supaya tidak terjerumus bagaimana? Kitabul Iman. Saya lihat ada adik-adik nih yang belajar nih di kampus. Gimana supaya belajarnya cepat? Cepat paham, cepat mengerti, cepat ingat, tidak lupa. Cepat mengerti, tak lupa-lupa. Kan ada yang cepat ingat, cepat lupa. Cepat ingat, lambat lupa, kan? Lambat ingat, lambat lupa. 4, lambat ingat, cepat lupa. Itu musibah. Saya terangkan sudah 2 jam, paham? Tidak. Begitu mau pulang, ingat, keluar lupa. Nah, ini ada yang kelima, cepat ingat, gak lupa-lupa. Jadi mau lupa susah. Mau lupa susah, bukan mau ingat. Biasanya utang kan begitu Pak ya? Ah, ini ilmu. Gimana caranya? Kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, baca itu. Ada 97 topik dari kebiasaan Nabi, ya, wasunani dan sunnah-sunnahnya dikumpulkan oleh beliau. Sahih Muslim juga begitu.
Ini Pak Wali nih, sama Pak Wali bisa duduk-duduk sambil i'tikaf, ngaji Sahih Muslim, Pak. Ngaji Sahih Al-Bukhari, ada Kitabul Imarah namanya, kitab tata kelola pemerintahan. Bagaimana memerintah yang berkeadilan, bagaimana memanfaatkan potensi masyarakat. Ini Bapak nih kalau lihat berapa potensi zakatnya nih di Bengkulu tuh. Tapi lihat formulasinya, bagaimana menyalurkan zakat dengan benar supaya tertata, supaya bagus. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ada berapa kecamatan? 9 kecamatan. Lihat potensi zakatnya. Yang di kecamatan A, ambil dari yang sudah berhak mengeluarkan di situ, kembalikan ke situ dulu. Jangan ke pusat dulu. Salurkan di situ, lebihnya baru kumpulkan di kota. Subsidikan ke bagian-bagian wilayah yang lainnya. Bagaimana disampaikannya? Nanti ada babnya lagi. Ini yang untuk support untuk berusaha, ini yang support pendidikan, ini yang support karena tidak ada pekerjaan, ini yang mohon maaf yang ditinggal suami, ada janda-janda, ada yatimnya, ada formulasinya. Nah, sekarang kadang-kadang baru keluar di store ke pusat, daerahnya mau butuhkan sesuatu, potensi zakat 1 miliar, setorkan ke pusat. Ada permintaan di sini 500 juta, bikin proposal, keluar 300. Nah, itu yang kita dapatkan tuh ilmunya tuh. Balikkan. Wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Balik. Kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kitab pertama Sahih Muslim. Kedua kitab Sunan namanya. Kitab Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Dikala antum mau ngaji bab taharah, cara wudhu yang benar bagaimana? Cara sholat dari awal sampai akhir bagaimana? Di Al-Bukhari itu masih umum, sahih, iya betul sahih, paling sahih, tapi babnya belum tentu mencakup semua karena urutannya masih umum. Cari kitab Sunan. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai. Ya, kalau Sunan Kalijaga nggak ada di situ ya. Dan Gunung Jati nggak ada, itu yang ngajarkan. Kitab Sunan. Contoh. Antum kalau i'tidal baca apa? I'tidal barusan tadi baca apa? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian mau sujud. Habis i'tidal tuh ruku apa tahiyat? Sujud, alamak amat ya. Habis i'tidal sami'allahu liman hamidah, sujud. Ini saya tanya, kalau mau sujud pakai telapak tangan dulu, pakai lutut dulu? Yang telapak tangan angkat tangan coba. Yang lutut, yang semuanya. Nah itu ditemukannya di mana? Di Al-Bukhari, dicari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Jadi kalau antum mengandalkan Al-Bukhari saja nggak sujud-sujud ntar tuh. Allah liman hamidah, Allah liman hamidah, gimana? Baca di kitab Sunan ketemu tuh. Di mana ditemukannya? Kita bisa temukan di Sunan Abu Daud misalnya. Nomor 838 dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu, paling kanan sebelah bawah di kitabnya itu. Itu yang pakai lutut. Yang pakai telapak tangan beda 2 nomor, 840 paling kiri atas di Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya ada. Nah, kalau nggak paham nanti, nggak ngerti ngaji seperti ini, nggak tahu kitabnya, potensinya bisa salah paham. Saya baru pulang dari Libya, nyampe ke Indonesia, ngajar di Bekasi, suami istri malam-malam nggak tegur sapa semalaman gara-gara perkara telapak tangan atau lutut. Suami pulang kantor macet, nggak sempat ke masjid, pulang di rumah. Ini nyata kisahnya, kami alami. Ya, tiba-tiba istri lihat, suami turun pakai lutut dulu, istri baru ngaji. Begitu ngelihat, salah. Kalau salah masih mending, bid'ah itu yang agak repot tuh. Tidak apa-apa, karena kan belum tahu. Kalau belum tahu jangan dicela. Tidak boleh mencela. Saya tidak mengajar Anda untuk saling mencela, saling berbagi. Kalau sudah tahu pilihan, tidak perlu saling memaksa. Kalau yang kurang tepat, kita luruskan dengan cara yang baik. Jelas ya? Fadzakir innama anta dzakir lasta alaihim bimu. Kamu tidak ditugaskan untuk menguasai orang, untuk mengingatkan saja. Maka apa yang terjadi? Nah, ini salahnya. Istri tanpa muqaddimah. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung maju tanpa muqaddimah. Papa salah. Sedangkan suami apa bu?
Di rumah tangga itu tugasnya bagian apa? Pemimpin. Pemimpin cirinya apa? Nah, ciri pertama pemimpin itu tidak mau dipimpin. Hanya menerima masukan, jarang menerima saran. Ya, itu sifatnya itu. Tapi itu sifat bagus untuk pemimpin. Karena itu diberikan masukan yang positif. Nah, ini cara masuknya salah. Papa sholatnya salah. Suami defense. Kenapa emang mah? Harusnya tadi waktu sujud bukan lutut dulu, telapak tangan dulu. Langsung suami balas, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak tahu hadisnya. Dia di tempat A, suami ngaji tempat B, nggak ketemu tuh dua-duanya. Datang ke saya besok itu semalaman nggak tegur sapa, udah. Padahal suami baru pulang kerja, udah bini begitu, udah sholat, udah mau bareng-bareng, nggak tegur sapa, nggak saling tengok. Cuman tangan tahu, begitu tanya, begitu saya senyum. Saya bilang, Bapak yang pakai lutut di Sunan Abu Daud nomor hadis 838 nih, paling kanan sebelah bawah. Kitabnya begini, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu. Ibu yang pakai telapak tangan dari sahabat Abu Hurairah nomor hadis 840 nih ke atas, cuma beda 2 nomor. Oh, gitu ya Pak Ustaz. Senyum pulang. Cuma beda 2 nomor. Wa'il masuk Islam dari awal-awal sebelum Abu Hurairah. Nabi masih segar. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Tabuk, segar. Lihat Nabi sholat, sujudnya pakai lutut. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal, tahun 7 Hijrah. Nabi SAW wafat usia kurang lebih 63 tahun. Jadi kalau 3 tahun sebelum meninggal usia berapa? 60 tahun. 60 tahun itu penyakitnya klasik, pasti lutut. Makanya banyak riwayat Nabi sholat kadang pakai tongkat, kadang nyandar ke tiang, lututnya mulai bermasalah. Makanya saat turun pakai telapak tangan. Tapi 2 hadis ini ingin menunjukkan bahwa problemnya bukan tua atau muda. Jadi jangan disimpulkan kalau ada anak muda dia sujud pakai telapak tangan, Anda lihat tua nih. Tentu salah. Ya, kaidahnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Lihat lafadznya, maksudnya apa? Untuk memudahkan. Kalau Anda mau pakai lutut, boleh. Lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Sebab kalau nggak dijelaskan susah. Tangan bermasalah, telapak tangan, pakai lutut. Jadi yang pakai lutut benar, yang pakai telapak tangan benar, yang salah yang pakai kepala duluan itu yang bid'ah. Nah, itu kitab Sunan namanya. Nah, ini Anda kalau mau belajar sirah, cari hadis. Ini saya mau ingin anak saya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, meriwayatkan 2000 hadis. Saya pedagang nggak sempat banyak lihat ta'lim, nggak sempat banyak ngaji, tapi anak saya harus dapat. Mana Ibnu Abbas itu hadisnya radhiyallahu taala anhuma. Saya pengen seperti Sayyidah Aisyah, kata ibu, yang rajin, bisa ngajar ke depan. Berapa banyak hadis diriwayatkan? Maka cari kitab namanya Musnad. Namanya apa? Musnad. Contohnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Nanti kalau kita mau nyari hadis, wah ini kata hadis, kata Pak Ustaz, di mana ada hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Mau dicari, cari kitab Mu'jam namanya. Ada 4. Nah, sekarang ini ayatnya Quran surah 9 ayat 36, hadisnya kita lacak di hadis Muslim nomor hadis 1675. Kalau mungkin nanti ada beda, misalnya cetakan karena Anda mukhtasar misalnya, nah maka cari rawinya namanya Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, nama aslinya Nafi' radhiyallahu taala anhu. Langsung saya bacakan cepat ya. Maaf sebelumnya saya tanya dulu, kita sampai jam berapa ini? Ya, ada apa-apa. Yang penting Anda nyaman ya, insyaallah. Silahkan Anda sampai subuh, saya jam 9 pulang. Malam ini khusus kita informasi, besok kita tanya jawab, besok dana materi, besok tanya jawab. Ya, saya tanya Anda jawab, ya. Besok di Masjid Taqwa juga kan ya, cuma beda tempat tapi kita diskusi. Besok libur ya, insyaallah ya. Baik, lanjut dulu. Qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Inna zamana qad istadara ka hayati. Perhatikan baik-baik.
waktu itu akan terus berputar seperti asalnya. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketentuannya telah ditetapkan sejak bumi dicipta. Jadi Pak Ibu, kita itu akan menjalani waktu setiap hari begitu aja. Sekarang malam nih Bu, Pak, besok ketemu malam lagi. Waktunya netral. Yang merubah keadaan itu aktivitas kita. Jadi besok tuh sama aja. Sekarang 20.42, 8.42 malam PM, besok ketemu waktu begini juga, pas di waktu yang sama. Terus tuh pindah menit, pindah detik. Waktu nggak berubah, begitu aja, berputar aja. Yang merubah keadaan tuh kita. Saya waktu kesini, waktu Tanwir Muhammadiyah kan belum ada ini nih. Sekarang ada ini. Besok-besok mungkin akan lebih bagus lagi kanan kirinya. Nggak cukup dengan amin, kan Bapak nanti yang wujudkan. Insya Allah. Ya, besok mungkin ada payung di luar, gitu kan? Insya Allah yang kalau ada kajian Jumat berkah ada sarapannya, ya. Amin. Insya Allah. Tapi saya sudah dengar programnya, Masya Allah luar biasa, Pak. Nanti kita sinergi itu ya. Nanti di akhir aja saya sampaikan. Balik lagi. Nah, jadi kalau kita nggak manfaatkan waktu dengan baik, rugi. Kalau kita ingin mengisi waktu untuk dimanfaatkan, berubah namanya dari zaman menjadi asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Waktu yang kita isi, yang sekarang kita manfaatkan, diisi dengan aktivitas, namanya asr. Mau apa nih? Harus punya rencana. Harus punya rencana, siapkan dari malam ini. Besok mau ngapain? Besok jamaah di mana subuh? Infak di mana? Jam 7 kerjakan apa? Jam 8 bagaimana? 9 seperti apa? Harus punya rencana. Makanya sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Quran surah 81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Kalau sudah subuh mesti jelas rencananya. Eksekusi. Tanafas itu mulai aktivitas. Ya, tumbuhan keluarkan oksigen. Matahari bersinar membelah kegelapan malam, itu tanafas. Was-subhi idza tanafas. Nah, kita manusia makhluk mulia sudah punya rencana. Dari mulai subuh ada kegiatan apa yang mau dikerjakan. Itu kita bawa menghadap Allah, kita sholat, minta petunjuk, minta kemudahan. Aktivitasnya sudah ada. Siapkan dari sekarang. Nah, isi, itulah muslim. Kalau tidak dikerjakan demikian, nggak tahu nanti. Jam 7 nggak tahu mau kemana. Besok nggak tahu bangun jam berapa. Malam nanti mau tahajud atau tidak. Coba saya tanya ya, jawab masing-masing di hatinya saja. Besok mau baca Quran berapa ayat? Siapa yang mau ke surga angkat tangan? Yang surganya Firdaus. Yang pengen ketemu Nabi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ditanya besok mau baca Quran berapa ayat, gak bisa jawab. Ini kadang-kadang gak adil. Kan yang mengangkat kita tinggi itu Quran kita. Kan Quran kita tuh. At-Tirmidzi nomor hadis 2915 kan? Ya, Iqra warfa, fa inna akhira qira'atika akhir manzilatika fil jannah. Nanti saat masuk surga itu, setiap naik baca Quran yang biasa engkau bacakan di dunia. Itu yang menentukan naik lagi. Kayaknya anak-anak kecil di Palestina itu anak-anak kecil tuh, kecil. Kalau sudah hafal 30 juz, itu dadahin, bercandanya begini kayak teman-teman yang belum hafal. Nanti kalau saya di surga tempat yang tinggi, saya dadahin kamu di bawah ya. Yang di bawah itu yang didadahin tuh 15 juz, 20 juz. Tuh. Yang di atas 30 juz. Bukan juz 30. Tapi kebiasaan baca nanti dibagi 3. Ahlul qiraah, ahli baca, ahlul tilawah, ahli faham, ahlul hifzi, ahli hafalan. 3 kemuliaan. Anda tinggal pilih mau jadi ahli baca, ahli tilawah mengkaji, atau ahli hifzi menghafal. Semuanya punya keutamaan. Nggak apa-apa Ustaz, saya belum sempat maksimal menghafal. Baca. Ada one day one juz, one day one page. 1 hari 1 halaman. Ya, 1 hari 1 juz. Biasakan. Muliakan diri kita dengan itu. Isi. Yang penting tahu apa yang mau dikerjakan. Kalau kata orang Cicahem, orang Bandung, jangan kumaha engke kumaha. Ya, jangan bagaimana nanti bagaimana. Itulah asrun. Makanya ada asrun dengan kerugian namanya khusrun. Wal asr innal insana lafi
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu Quran surah 103. Balik. Nah, cara kita mengisi waktu itu diatur oleh Allah. Berputar-putar-putar 24 jam hari. Putar-putar-putar alhamdulillah hari jadi pekan. Putar-putar-putar pekan jadi bulan. Putar-putar-putar bulan jadi tahun. Setahun, teruskan hadisnya, as-sanatu 12 syahra. Setahun peredaran waktu itu kalian beraktivitas 12 bulan. Perhatikan redaksinya. Di Quran langsung. Perhatikan kalimatnya. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kalimat nabinya menjelaskan ayat ini, perhatikan detil lafadznya. As-sanatu. Di bahasa Arab itu ada amun, ada sanah, itu beda. Jadi kalau yang senang ngaji kitab, cari kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Syekh Abu Hilal Al-Askari. Atau cari kitab yang kecil namanya At-Tadribatil Lughawiyah karya Syekh Abdul Latif Ahmad As-Suwaidif. Itu perbedaan kata-kata yang kelihatan sama maknanya tapi beda lafadznya. Apa beda qiraah dengan tilawah? Di Quran sama-sama baca. Apa beda ada dengan terjemahkan sama-sama duduk? Apa beda sanah dengan amun diartikan tahun? Kalau am, tahun ketemu tahun, tapi nggak isi waktunya. Contoh begini, contoh. Sekarang hari apa? Hari Ahad ya, Ahad malam nih, Ahad malam. Tahun berapa? Ambillah misal Masehi 2023 atau tahun 1444 Hijriah. Tahun depan insya Allah kita ketemu lagi di tempat yang sama, di hari yang sama. Nah, kalau kita ketemunya di tahun yang sama, di hari yang sama, cuman waktunya belum tentu sama, itu am namanya. Jelas. Tapi kalau tahun depan kita ketemu di tempat yang sama, di hari yang sama, di waktu yang sama. Sekarang 24/9, nanti tahun depan pas 24/9 di hari yang sama. Itu sanah namanya. Sanah. Awas. Kalau lalai beraktivitas karena ngantuk atau karena yang lain, itu disebut sinah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala. Allah nggak lalai. Kenapa pakai sinah? Untuk menunjukkan, hei, sepanjang kamu beraktivitas, mau sedetik, semenit, sejam, sehari, sepekan, sebulan, sampai setahun, sampai berputar ketemu lagi, aku tidak akan lalai melindungi dan mengawasi engkau. Itu maksud ayatnya. Makanya ayat itu menjadi ayat perlindungan. Setiap ada sesuatu godaan yang menyulitkan, baca ayat itu ya, di setiap tempat. Tadi bangda sholat kita latihan kan, ada dalil itu ayat kursi, ada dalilnya, ada hadisnya. Setiap selesai sholat, mau tidur baca ayat kursi. Ada gangguan pekerjaan pak, dorongan, ngasih proyek yang gak jelas apa, provokasi nih, pakai ayat kursi. Kalau nggak mempan pakai ayatnya, lempar pakai kursinya sekalian pak. Ya, terus perhatikan, minha arba'atun hurum, cepat. Dari setahun itu kata Nabi, ada 4 yang Allah perintahkan kepadaku untuk menjelaskan pada kalian wahai umatku. 4 bulan istimewa melatih kehormatan kita. Talatun mutawaliyat. 4 itu dari 4 itu 3 berurutan. 3 berurutan. 1 Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah. Sudah? Bisa disebut qa'dah, bisa disebut qi'dah. Walaupun secara bahasa qi'dah, tapi lafal hadisnya qa'dah. 1. Bulan keberapa Dzulqa'dah? Dzulqi'dah 11. Kalau berurutan berarti maju. 11, kemudian 12, kemudian Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya apa? Setelah 12 berapa? 1. Bulan 1 apa? Pakai al-Muharram. Apa? Gini, kalau Muharram itu perbuatannya, hukumnya haram. Waktu kita berlatih meninggalkan yang haram itu pakai al depannya. Contoh gini, mabuk, perbuatannya muharram, diharamkan. Hukum mabuk haram. Zina muharram, hukumnya haram. Kalau kita ingin berlatih meninggalkan itu sejak awal waktu, di awal bulan, awal tahun, maka tambahkan al di depannya, al-Muharram. Bulan kita berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah.
3 berurutan. Nah, gitu ngajinya. Nah, itu nyambung. Makanya setelah itu safar. Apa itu safar? Safar itu dari kata sifrun. Dulu zaman Nabi, bahkan di jahiliyah, orang-orang sejak bulan safar meninggalkan Hijaz, meninggalkan Mekah untuk dagang. Sehingga seakan-akan tempatnya kosong, disebutlah safar. Sifrun untuk mencari safra. Safra itu yang kekuning-kuningan, emas. Ya. Nanti waktu Islam tetap ditetapkan waktunya, namanya safar juga. Berubah maknanya, menunjukkan kesan yang baru. Orang yang biasa meninggalkan yang haram, tinggalkan, maka sifrun, kosong dosanya, 0. Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Tinggal yang keempat belum ketemu. Teruskan, wa Rajabun Mudhar. Di hadis Muslim ada kata syahrnya, wa syahru Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu yang terletak antara bulan Jumada bulan ke-6 dan Sya'ban yang ke-8. Bukan Jumadi ya. Jumada, kalau Jumadi orangnya. Ya, Jumada itu belum bulan kering. Kering, musim gugur. Gugur, kering gitu kan? Ya. Dedaunan jatuh ya setelah bulan Rabi sebelumnya. Gugur kering karena mau panas, disebut Jumada. Ya. Saya nggak bahas Jumadi dulu karena mungkin ada banyak yang namanya Jumadi juga ya, tapi bukan Jumadi Arab. Pindah antara Jumada dengan Sya'ban, 6 dan 8 ada yang ke-7. Namanya apa? Rajab. Rajab. Bulan keberapa? Bulan ke-7. Bapak Ibu, sekarang persis malam ini kita masuk 1 Rajab 1444 Hijrah. Jadi malam ini adalah malam yang dimaksudkan oleh Al-Quran, bulan-bulan terhormat. Malam ini adalah malam yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan tafsir dan penjelasan beliau sebagai waktu yang sangat terhormat, masuk bulan Hurum. Dan saya merasa terhormat, berbahagia karena mengawali taklim di bulan terhormat ini berada di kota Bengkulu ini, di masjid yang kita banggakan saat ini. Tapi kebanggaan itu menjadi tidak bernilai kalau kita tidak mengamalkan petunjuk Quran dan hadis Nabi. Yuk kita kembalikan. Rajab, bulan ke-7, masuk bulan Hurum. Hurum, bulan terhormat yang melatih kita supaya tampil lebih terhormat. Karena itulah selama sebulan ini, di bulan Rajab, ada latihan yang dipandu langsung oleh Nabi SAW, bagaimana melatih diri selama bulan Rajab sehingga kita tampil terhormat setelah itu. Apa diantara latihannya? 1, gak cepat saja, ini kurikulumnya insya Allah langsung kita praktekkan. Bapak Ibu sekalian, ambil ke kata hurumnya dulu. Hurum tadi seakar dengan kata apa? Haram. Dari kata haram muncul kata apa? Hurmah. Hormat dalam bahasa kita. Maka para ulama langsung menyimpulkan bulan Rajab masuk bulan Hurum, artinya bulan yang diminta kita untuk tampil terhormat dengan melatih diri menjaga dari segala yang diharamkan oleh Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tadi yang saya terangkan di awal. Sekarang bulan berlatih Pak, Bu. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan kalimatnya ini ingat bukan kalimat biasa. Ibnu Abbas itu gelarnya terjemahan Al-Quran, dan yang mengesahkan itu Nabi. Bahkan didoakan dari sejak kecil. Makanya ibu bapak kalau punya anak kecil-kecil, dekatkan dengan orang soleh supaya dapat bagian keberkahan nih. Dekat dengan Nabi nih. Ya, rumahnya itu kalau dari rumah Nabi yang ada bukit tuh ya, saya turut berdoa mudah-mudahan yang belum berangkat haji umrah bisa disegerakan insyaallah ya. Baik, insyaallah. Nah, dan cukup dengan amin, nabung ya. Nabung, siapkan di sekarang. Jadi nanti kalau keluar dari Zam-Zam, saya ilustrasikan saja. Keluar dari Zam-Zam, belok kanan, lewati satu toilet agak besar, belok ke kanan yang arah bukit yang atasnya ada istana. Ya, lurus ketemu pos warna putih, ada CCTV-nya warna putih juga ngadep ke sebelah sini. Lurus terus sampai ujung mentok. Ujung mentok itu ada kurang lebih 35 kipas angin. Saya udah hitung. Nanti kalau mau hitung lagi silahkan. Kalau jadi 37 berarti nambah 2 tuh ya. Ujung, belok kanan. Lihat sejauh mata memandang akan kelihatan sekitar 150 meter ada bangunan warna krem seperti ini catnya.
Ya, agak sedikit tua dari ini. Ini ya, agak sedikit tua. Begini nih catnya. Nah, itu rumah Nabi dilahirkan. Nabi lahirnya di situ. Persis di bawah satu bukit. Sampingnya tempat ngambil air Zam-Zam yang pakai keran. Ada orang Taif jualan, kalau kecil 5 real, kalau besar 10 real. Ngambil pakai keran di situ. Ya, pakai jerigen maksudnya, pakai jerigen. Tadi garis lurus tuh. Pintu lurus dari situ akan ketemu turun ke bawah namanya Babus Salam. Ya, nanti ada 2 turun kanan dengan kiri gini. Pakai eskalator, yang tengah-tengah jalan kaki kita, nggak pakai eskalator, turun. Ada naik, ada turun. Begitu masuk ke situ Babus Salam, di situ belok kiri langsung naik ke Sa'i, kalau lurus langsung ke Hajar Aswad. Begitu masuk persis sebelah kirinya itu rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Paman Nabi beda usia 3 tahun. Punya anak kecil yang paling bungsu namanya Abdullah. Ya, Abdullah anak laki-lakinya Abbas. Anak laki-laki bahasa Arabnya bin, maka dikenal Abdullah bin Abbas. Disingkat Ibnu Abbas. Dari sejak kecil dididik oleh ayahnya, bapaknya pedagang. Nggak setiap waktu bisa ikut ngaji dengan Nabi. Setiap pekan ngaji kalau ada luang. Beliau merasa kalau saya nggak hafal, anak saya mesti hafal. Makanya sejak kecil anaknya disimpan di majlis Nabi. Cinta dengan Nabi, terbiasa mengikuti Nabi. Sampai didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, kuatkan, ajarkan, pahamkan ia tentang semua urusan agamanya dan berikan ia kemampuan untuk takwil, memahami sesuatu dengan yang paling dalamnya. Jadi beliau dari kecil tuh nggak ada waktunya main lato-lato tuh. Nggak salah, silahkan, tapi hati-hati ya, dan menempat ya. Saya pulang tuh dari Amerika kemarin, begitu saya pulang lihat apa itu? Oh, itu namanya lato-lato ini. Saya nanya sama anak saya, gimana kabarnya? Buya nanya, Buya bertanya-tanya, katanya, ini apa lagi nih? Cepat berubah waktu itu. Tumbuh. Yang menarik apa? Nanti ayahnya meninggal, hafal 200 hadis, ya. Saat Nabi meninggal, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya baru usia 13 tahun. Nabi meninggal, Ibnu Abbas usia kurang lebih 13 tahun, sudah hafal 2000 hadis. Dan gelarnya turjuman Al-Quran. Nah, kata Ibnu Abbas, kembali ke latihan Rajab, kata beliau, bulan Rajab itu bulan spesial. Melatih diri terhormat, meninggalkan yang haram. Kalau ada orang berlatih meninggalkan yang haram, di bulan Rajab, di bulan-bulan hurum, pahalanya 2 kali lipat dari bulan biasa. 2 kali lipat. Jangan dikira nahi mungkar tinggalkan aja begitu, tidak. Nahi mungkar itu saat ditinggalkan ada pahalanya. Antum buka YouTube, mau lihat ta'lim, pengajian, muhadarah, ada iklan. Iklannya nggak pantas dilihat, karena mungkin salah klik sebelumnya. Karena YouTube kan gimana algoritmanya tuh? Algoritmanya ngikutin apa yang diklik. Kalau salah klik muncul itu. Jangan salahkan channel YouTube kita. Ustaz Adi kok iklannya begitu? Antum ngeklik apa sebelumnya? Muncul iklan yang tidak pantas. Sekarang ingat bulan Rajab, latihan, tinggalkan, palingkan. Lisan beristighfar, wasari'u ila maghfirah. Cepat bergegas istighfar, astagfirullahaladzim. Skip, ganti. Jangan dikira ketika skip ganti selesai dapat pahala 2 kali lipat dari hari biasa. Hari biasa standarnya 10. Pak, teman-teman, antum mengerjakan kebaikan namanya amar ma'ruf, meninggalkan keburukan nahi mungkar, dua-duanya namanya hasanah. Setiap ada perbuatan hasanah dicatat 10 poin. Dalilnya Quran. Surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 10 amthal. 10 itu di hadis Muslim begini. Kalau Anda ke masjid nih sekarang, ya, contoh ya, ke masjid niatnya mau ibadah, baru nyampe belum ngapa-ngapain, baru nyampe dapat 25. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun, 500 tahun jaraknya. Jadi kalau antum menghindari maksiat dapat 10 kebaikan, 1 keduanya 500 tahun, di hari ini, di bulan ini 2 kali lipat dari hari sebelumnya. 20 kali itu. Lihat yang tidak baik, keluar dari sini, insya Allah di sini nggak ada baligo yang nggak bagus ya, nggak ada gambar-gambar yang nggak bagus ya. Nah, jadi kalau ada gambar yang nggak bagus, Pak Wali diskusi dengan Pak Wali, tertibkan, pahala 2 kali lipat, Pak. Ya,
Bulan Rajab berlatih, semua sekolah misalnya berlatih menerapkan kebaikan, disiplin, jujur, tingkatkan kejujuran, tingkatkan kebaikan, jauhi maksiat. Tanda tangan ceplik dikerjakan, dapat pahala lagi. Ya. Lihat, astagfirullah, ada yang enggak bagus. Tapi jangan telat tuh, lisan istighfar, mata nggak berpaling. Astagfirullah, bisa begini ya. Tuh, mata turun ke lisan, latihan. Nah, jadi dari prakteknya paling gampangnya begini. Maaf, ini insya Allah ada sebulan, bagi 4 sepekan. Latihan yang paling populer seperti wudu. Yang fardu kan yang dibasuh, yang diusap ada 4 kan? Setelah niat kan? Di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Latihan 4 dulu. Satu yang di wajah nih bagi sepekan. Di wajah ada apa saja? Mata. Nih. Ada lisan. Ya, depan ini. Pluslah telinga. Nanti ikut ke kepala telinga itu. Coba latihan selama sepekan ini, matanya jangan pandang yang maksiat. Pandang yang baik-baik saja. Lihat masjid. Lihat orang-orang yang sedang mau ngaji. Lihat ceramah, lihat orang-orang saleh. Ya. Ibu berusaha tatap yang baik-baik, bapak berusaha tatap yang baik-baik. Lihat mushaf, pajangkan yang bagus-bagus, latih. Begitu melihat yang tidak baik, cepat palingkan. Demi Allah saya katakan, setelah berlatih selama sepekan, lihat apa yang terjadi. Bersamai dengan lisan. Kalau mau marah, tahan. Mau mencela, tahan. Diprovokasi, mau marah, tahan. Rajab, bulan Al-Muharram. Begitu nahan, pahala dituliskan 20 kali lipat, 10 kali lipat kali 2, 20 pahala. Ini bukan teoritis, bukan ngarang-ngarang, ayatnya ada, hadisnya ada. Nanti pekan berikutnya, yuk pindah dulu. Ya, kemana? Tangan nih. Makanya basuh wudhu itu, ya, yang paling utama ini dari depan sampai ke siku nih. Tidak salah dari siku ke bawah, tidak salah. Tapi Quran mengatakan, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu itu sampai ke siku, dari sini ke sini. Ila itu li nihayati syai', di ujung sesuatu. Saya berangkat dari Bengkulu ke Jakarta. Mulainya dari mana? Bengkulu. Berhentinya di mana? Jakarta. Itu ila namanya. Basuh tangan saat wudu dari tangan sampai siku, dari sini ke siku. Tidak salah kalau dari sini, silahkan, gak ada masalah. Yang penting terbasuh. Tapi kalau mau utama dari sini ke sini. Kenapa? Nanti ada hadis lain di hadis Muslim. Bersamaan dengan kita wudu, bukan hanya yang jatuh kotoran fisik, nadhafah, tapi taharah. Dosanya pun hilang. Bersama jatuhnya air wudu, hilang kebiasaan buruk dan dosanya. Hilang. Turun. Nah, biasanya yang banyak dosa kan jemarinya yang di depan. Yang dipakai nulis, dipakai bikin status apa? Hah? Tangan jari-jari ini atau siku? Ada orang nulis status di WhatsApp begini. Pakai ini kan? Nah, ini berlatih nih, nulis yang baik, pegang-pegang yang baik, ya, buka mushaf. Jadi saksi di akhirat. Bicara ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Ini bicara ini. Sekarang di dunia bicara sidik jari, di akhirat bicara sendiri. Kepala nih, maaf, kepala isinya pikiran, berpikir yang baik-baik. Itu sumber segala tindakan. Husnudzan, sampai ke kaki melangkah kepada yang baik. Kalau bisa berlatih selama sebulan Rajab begini, latihannya begini, maka Masya Allah, disebut oleh Allah berubah. Hamba itu bukan sekedar hamba, tapi namanya langsung disebut oleh Allah dengan Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang. Gimana sifatnya? Turunlah surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masya Allah. Maaf, wajahnya punya aura kebaikan. Yang dalam bahasa Nabi begini, khiyaru ibadillahi idza ru'u dzikirallah. Anda kalau ingin lihat hamba-hamba Allah yang saleh, kalau ingin lihat hamba-hamba Allah yang terbaik, kata Nabi, Anda melihat wajahnya saja ingat Allah. Hadis sahih. Wasyiraru ibadillahi, dan seburuk-buruknya hamba itu, awas hati-hati, an-namam, para pengadu domba.
Jadi kalau Anda ingin melihat yang terbaik di antara hamba Allah, kata Nabi ini, lihat nih, lihat wajahnya, ingat Allah. Makanya ulama dulu itu kadang-kadang kalau sedang turun semangat futur, itu kadang pergi ke majlis ulama lain cuma lihat aja, dan itu pulang lagi tenang. Coba lihat tuh ulama-ulama kita yang saleh, para habaib, kiai-kiai kita itu, ustad-ustad kita itu, lihat ya. Kalau antum lihat, ingat dunia, ingat dunia, lihat, ingat utang, lihat, pengen kredit, gitu kan? Pelan-pelan, koreksi itu. Nah, ini kita latihan. Terakhir, saya berikan cara cepat saja. Ini nggak mudah latihannya, nggak mudah. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah, ada satu amalan yang saat dikerjakan, amar ma'rufnya langsung terakumulasi dilakukan, nahi mungkarnya otomatis dicegah. Satu amal saja. Dan ini mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Amalannya disebut asyam. Apa namanya? Bukan asyab, asyam. Asyam. Apa artinya siam? Secara singkatnya puasa. Yuk, puasa di bulan hurum. Ya, bulan Rajab itu puasanya untuk berlatih aja, dan gak harus sering. Ya, makanya Syekh Abu Bakar Syafa itu, ya, juga nanti beberapa dalam referensi keislaman kita, kalau di fikih Syafi'i yang standar di Indonesia kita pakai I'anatul Talibin misalnya, itu berlatihnya nanti kalau yang belum biasa puasa di waktu-waktu yang orang banyak puasa sunnah. Senin, Kamis, Yaumul Bid. Kalau mau agak cepat nanti puasanya puasa Daud misalnya. Ingat ya, cuman puasa Daud, bukan sholat Daud. Ya, puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi nggak ada yang maksudnya sholat Daud, duhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak. Nggak ada ya. Baik. Balik sini, balik. Jadi kalau pengen cepat, rumusnya adalah puasa. Besok Senin ada kesempatan. Cuma karena libur, menghormati, mungkin ada makanan dan sebagainya, tidak apa-apa. Boleh buka, nanti Selasa niatkan puasa. Bisa boleh, puasa bulan haram. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Nanti banyaknya di Sya'ban, perbanyak. Lebih banyak lagi Ramadan. Rumusnya begitu hadisnya. Sekarang nih standar-standar aja dulu. Yang penting melatih diri, yang penting puasa. Kenapa puasa? Sebab puasa itu satu ibadah yang saat dikerjakan otomatis membuat orang berbuat baik bertambah. Contoh ya, nanti lihat nih. Tuh, sampai kaget. Kalau orang nggak puasa, sholat fardu biasa puas. Tapi kalau puasa, ibadah sunnah dikejar-kejar. Saya tanya nih, tarawih itu fardu atau sunnah? Sunnah, memang sunnah. Tapi ibu sudah pasang sajadah dari maghrib. Kenapa? Bulannya karena puasa. Nggak puasa ada yang minta, belum tentu diberi. Puasa dicari-cari. Berapa yatimnya? Berapa miskinnya? Dicatat. Puasa. Dan puasa itu dahsyatnya bisa otomatis mencegah orang berbuat maksiat. Minimal karena latihan, takut batal puasanya. Besok-besok terbiasa. Maghrib di sini jam 8.35, jam 6, 18.35, 6.35 PM. Jam 6.15 ada yang maki-maki, dasar kamu begini. Padahal orang itu pemarah, tapi saat puasa dia nggak balas, diam aja. Istrinya tanya, papa nggak balas? Nanti habis maghrib. Maghrib dia lupa, takut batal semua pahalanya. Itu puasa ya. Nah, jadi bulan Rajab ini bulan mulia. Yuk kita berlatih untuk memperbaiki diri. Nggak usah tunjuk orang lain, diri pribadi saja. Muhasabah, banyak introspeksi diri. Mulai dengan puasa sedikit-sedikit, tingkatkan sholat. Karena Rajab ini bulan awal sholat. Nanti perintah Isra Mi'raj yang paling juga populer riwayatnya waktunya di bulan Rajab. Salah satu yang paling populer. Nabi dikandung, Sayyidah Aminah itu mengandung bulan Rajab. Masjidil Aqsa dibebaskan bulan Rajab. Perang Tabuk bulan Rajab. Rajab itu banyak ujian-ujian, tapi dari situ menjadi tangguh. Insya Allah lulus bulan Rajab, dimulai dari sini kita tunjukkan kepada dunia. Insya Allah warga di kota Bengkulu, insya Allah semua saleh dan salihat. Ya. Bengkulu bebas maksiat insya Allah. Ya, Bengkulu beramar ma'ruf insya Allah.
Karena itu mari kita sama-sama niatkan. Yang penting malam ini kita sadar bahwa sekarang bulan Rajab, sekarang sudah awalnya. Jaga dari maksiat, hati-hati, perbaiki diri, dekatkan diri dengan Allah, mulai pelan-pelan puasa untuk melatih diri, persiapkan untuk kedepannya lagi. Nah, saya minta, karena besok nanti insya Allah kita tanya jawab saja, kita diskusi ya. Saya ada kesempatan sedikit lagi besok saja ba'da subuh, mungkin tak lama, karena saya pun kalau terbang ke Jakarta ya, langsung di bandara melepas lagi untuk berangkat ke Malaysia, ke Istanbul, untuk sisa-sisa ke Tripoli. Jadi kami sedang siapkan program beasiswa, insya Allah berangkat 36 orang untuk belajar sampai S3 calon ulama. Nah, saya minta Pak Wali ini sama Pak Wali tolong duduk diskusi. Harus ada dari Bengkulu. Dulu saya terakhir ke sini saya kirim ke Sudan ya, ada 1 orang ya, insya Allah tahun depan selesai itu ya. Saya harap tahun-tahun depan ada lagi tuh ya, yang dikirimkan direkomendasikan, nanti kita seleksi. Saya minta yang ikhwan-ikhwan ya, membaca Quran yang bagus-bagus sampai 30 juz. 30 juz. Nanti kalau sudah bagus bacaan boleh ikut seleksi. Kalau bisa cepat dari bulan ini. Nanti dibuka, insya Allah dibuka di awal bulan depan, Februari akan dibuka untuk pengiriman imam ke luar negeri. Nanti ada yang kita kirim ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang, ke Korea. Ya, jangan cuma annyeonghaseyo jadi imam sana. Ada 60 masjid, 60 musalla. Insyaallah nanti kita ada programnya tuh. Ya, tolong dari sekarang, nanti kalau sudah diterima belajar bahasa Inggris. Kan di Amerika nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Bengkulu, ya bisanya bahasa Inggris. Ini nyampe sana nanti kursus dulu di sini, kita kursusan gratis semua. Tiket ditanggung, akomodasi ditanggung, imam di sana sampai selesai digaji. Nah, di pulang-pulang insya Allah yang belum nikah bisa nikah. Ya, mudah-mudahan cepat nikah ya, yang belum nikah ya. Ya setidaknya sebelum kiamat kurang 2 hari lah, sudah itu ya. Insyaallah. Nah, jadi harus sinergi. Nanti yang lain support, siapa yang pengusaha di sini? Support. Pemerintahnya support, duduk bareng-bareng, kemudian dengan masyarakat sama-sama. Yang ke masjid programnya apa? Duduk bikin kelompok-kelompok. Ini ada Bengkulu Villa, ada yang lain lagi. Kerjasama. Jangan sendiri-sendiri. Jangan terpecah belah, jangan saling nyalahkan, duduk bangun kota sama-sama. Yang muslim kasih contoh supaya ditunjukkan Islam itu benar, Islam itu bagus, kompak. Nih bikin aplikasi Pak. Saya bilang sama teman-teman dari sejak sebelum Covid tuh, buat aplikasi per daerah. Nanti warga yang punya profesi masukkan ke situ, yang tukang beras siapa, tukang pakaian siapa, yang jual sayur siapa. Orang Bengkulu yang pengen belanja tinggal klik nyampe itu, belanjanya ke situ. Jadi perputarannya ada di situ. Yang nggak ada di sini baru keluar. Antum kompak sama-sama. Database-nya kirimkan ke jamaah, dimulai dari masjid ke masjid. Si fulan jualan beras di sini. Linkkan, masukkan. Bikin program Ansar Muhajirin, pamannya anak-anak yatim, bibinya anak yatim. Bikin program saling integrasi. Jangan tidak harus dengan uang. Saya ke New Zealand, when I was in New Zealand, there are so many several of donation. Itu banyak beberapa donasi. Ada food donation, not only money. Bukan cuma uang, ada yang beras, ada yang kentang, ada yang macam-macam. Disilahkan yang punya kebun kentang taruh samping masjid, yang punya beras lebih taruh, nanti didistribusikan. Siapa yang butuh beras, siapa yang butuh kentang. Sekarang masa digital, bikin web Pak, taruh siapa yang mau jadi orang tua asuhnya si fulan. Si fulan butuh rice cooker, siapa yang mau bantu rice cooker, kirim rice cooker, nggak harus uang. Kalau bisa begitu, terasa kenikmatan bermasyarakat nih. Dan lebih terasa lagi berislam yang sesungguhnya. Jadi Islamnya bukan hanya tertulis di Quran dengan yang kita baca, bukan hanya di hadis yang kita kaji. Islam dipraktekkan dalam kehidupan, baru terasa nikmatnya. Kita butuh praktek keislaman, butuh beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itulah Quran dan Sunnah yang seindahnya. Siap ya? InsyaAllah ya. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan pulang cepat-cepat istirahat supaya subuh nanti bisa jamaah lagi. Kalau ada pertanyaan, tuliskan dari sekarang, besok titipkan ke panitia, simpan di depan, nanti kita baca supaya cepat waktunya, karena kami cuma jeda sebentar langsung bersiap untuk terbang kembali ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka ya Allah tamamal hamdi kama 'allamtana an nahmadah, wa nashkuruka tamama syukri kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa nusallimu 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa hadir dalam tajlis ta'lim malam hari ini ataupun tersambung dengan kami di saluran kami saat ini, maka mohon jangan biarkan dia berpisah dengan kami sebelum Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami saat ini yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa setiap kami boleh jadi sedang mengalami kesulitan. Ada yang sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya. Dengan keikhlasannya untuk belajar malam hari ini, ya Allah, mohon jadikan wasilah untuk menghilangkan segala kesulitannya. Allahumma ya Allah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridhan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon jika pun ada hajat yang tersembunyi, yang termohonkan dalam hati yang bening dari setiap hamba-Mu malam hari ini, maka mohon kabulkan selama itu baik untuk dunia dan akhiratnya. Allahumma ya Allah, tubna ilaika fi hadhihi lailati taubatan nasuha. Ya Allah, lembutkan hati kami di malam hari ini agar kami mampu bertobat kepadamu dengan taubat nasuha. Tawaffana muslimin waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah waj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, malam hari ini kami bermohon, bila pun esok ada sisa kehidupan bagi kami, mohon jadikan bangun kami untuk beraktivitas sebagai hari terbaik di antara sekian hari yang kami telah lalui. Namun bila malam ini menjadi akhir kehidupan kami, maka mohon jadikan malam ini husnul khatimah bagi akhir wafatnya kami. Khafif lisanana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon dalam sakaratul maut kami ringankan lisan kami untuk berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon ya Allah, jawab kalimat kami pada saat itu dengan panggilan-Mu yang indah, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku rida dengan amalmu, Engkau pun akan rida dengan pemberianku. Kau bagian dari hamba-Ku, nikmati surga yang telah Aku siapkan untukmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna al-fursata nakuna ma'ahu yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Kami mohon ya Allah, sekalipun di surga yang paling sederhana, surga yang paling biasa, jangan hilangkan kesempatan kami untuk bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang menjadikan kami saling menyayangi, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami saling menguatkan di antara kami. Alif baina qulubina wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, lembutkan kami untuk bersatu dalam kebaikan dan jauhkan kami dari perpecahan. Wahfad umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, berikan bimbingan perlindungan pada para pemimpin kami yang Engkau amanahi untuk bertugas. Bimbing mereka ya Allah agar bersikap adil untuk meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Waj'al ulama'ana ya Allah mukhlisin laqad-din. Dan mohon bimbing para ulama kami agar menyatukan umat, ikhlas dalam berdakwah dan mendekatkan umatnya kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.